Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wassalim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan mengambil tema harta adalah hiasan hidup semata. Janganlah mencintai harta, karena harta hanya dicintai dan karena dia pemberian Tuhan. Dengan demikian, orang yang boros berarti orang yang tidak menghargai pemberian Tuhan. Rauplah harta dunia sebanyak-banyaknya, tetapi kemudian gunakanlah untuk menciptakan amal sebanyak-banyaknya bagi kepentingan akhirat. Jangan sampai terjebak dengan harta sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Sulaiman, yaitu ketika pada suatu peristiwa beliau lalai pada Allah karena terpesona dengan keindahan kuda-kuda yang dimilikinya. Bila bukan harta yang meninggalkan kita, maka pasti kita yang akan meninggalkan dia. Harta itu harus difungsikan pada tempatnya, yaitu untuk memudahkan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak harta, antara lain akan menjaga derajat kehormatan, sehingga berdakwah akan lebih mudah karena lebih memandang kita. Alangkah indahnya kalau berkumpul agama dan dunia pada seseorang, dan alangkah sengsaranya kalau berkumpul kekafiran dan kemiskinan pada seseorang. Orang yang tercela adalah orang yang tidak henti-hentinya mengumpulkan harta untuk ahli warisnya, sementara dia sendiri enggan menggunakannya untuk beramal soleh. Harta itu bila tidak kita perlukan dengan hati-hati, harta itu bila tidak kita perlakukan dengan hati-hati akan dapat menjadi tunggangan nafsu. Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, andai kata seorang anak Adam manusia mempunyai satu lembah emas, pasti ia ingin mempunyai dua lembah, dan tiada yang dapat menutup mulutnya. Tidak ada yang dapat menghentikan kerakusannya kepada dunia kecuali tanah maut. Dan Allah berkenan memberi taubat pada siapa saja yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yakinkan bahwa dunia sebagai sesuatu yang akan ditinggalkan, penuh dengan perangkap-perangkap kenikmatan dan kesusahan. Ia diciptakan Allah hanyalah sebagai batu loncatan menuju akhirat. Yakin pula lah bahwa semua manusia pasti akan menuju akhirat untuk mengisi tempat yang sudah disediakan Allah, yaitu surga dan neraka. Yakin pula lah bahwa kenikmatan yang paling puncak di dunia tidak ada apa-apa bila dibandingkan kenikmatan di surga. Begitu pula kepedihan yang paling dahsyat di dunia tidak ada seujung kukunya kepedihan di neraka. Auzubillah min zalik.
Keyakinan lainnya adalah orang akan otomatis mendahulukan apa yang diperlukan untuk kehidupan abadi dan akan bersikap zuhud terhadap kehidupan yang hanya sementara saja. Perbandingan dunia dengan akhirat adalah seperti seorang yang memasukkan jarinya ke laut, kemudian dia angkat kembali apa yang dia peroleh jarinya, itulah dunia. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan satu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan dan tanam-tanaman mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid juz ke-57 ayat 20. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khosaitika ma tuhulu bihi bainana wa bai ma'asyik wa min ta'atik ma tubalighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tujawinu alaina masoibat dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absorna wa absorina wa kuwatina ma ahyatanna waz'alhul wa aritsa minna waz'al sarona alaman zolamana mansurna alaman adana wala taz'al musibatanna fidin wala taz'alid dunya akbar hamina wala maqlaqo ilmina wala tusalid alaina mala yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami kepadamu, yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.